Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, bagus sekali ya. Ah, Selamat bertemu kembali pada pagi ini dengan Bapak Agus. Kita kembali belajar matematika ya. Beberapa waktu yang lalu kalian sudah belajar matematika dengan Pak Agus dan juga dengan Ibu Rosa. Belajar tentang apa? Ayo, masih ingat? Tentang operasi atau pengerjaan hitung campuran bilangan cacah. Baik anak-anak sekalian, saya rasa sudah paham itu ya. Kalau sudah paham, hari ini kita akan melanjutkan, tetapi masih membahas tentang pengerjaan hitung campuran bilangan cacah, masuk pada bagian soal cerita. Nah, baik, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Kita masih akan membahas operasi hitung campuran bilangan cacah bersama Pak Agus. Apa saja yang akan kita pelajari? Nanti kalau kalian menemukan soal berkaitan dengan soal dalam kehidupan sehari-hari, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pahami soal cerita dengan baik. Jadi pahami dulu soal ceritanya. Dibaca sekali, 2 kali, 3 kali belum paham, baca lagi sampai 4 kali. Akan lebih baik sampai paham. Kalau sudah paham, tulislah kalimat matematikanya dari soal cerita tersebut. Jadi dibuat kalimat matematikanya. Kalau kalimat matematikanya sudah dibuat, baru mulai menghitung. Dihitung sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ada. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Agus, Bu Rosa sudah menyampaikan aturan-aturan di dalam pengerjaan hitung campuran bilangan cacah. Tetapi pada saat ini Bapak akan mengingatkan kembali. Mari kita lihat. Nah, jika di dalam operasi terdapat tanda kurung, maka yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Jadi lihat dulu soalnya. Oh, ada tanda kurungnya. Berarti yang di dalam kurung itu diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat kedudukannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka perkalian dan pembagian harus dikerjakan dulu. Lihat soal, oh ini ada tambah, kurang, kali, bagi. Maka kali dan bagi itu diselesaikan dulu, tambah kurangnya nanti belakangan. Kenapa? Karena perkalian dan pembagian itu kedudukannya lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Lalu yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian sama kuat, maka dikerjakan mulai dari yang paling kiri. Jadi kalau nanti di dalam soal itu ada perkalian dan pembagiannya, pilih dulu yang paling kiri yang dikerjakan. Kalau yang paling kiri adalah perkalian, ya dikalikan dulu. Kalau yang paling kiri adalah pembagian, ya dibagi dulu. Nah, lalu yang keempat, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat, maka dikerjakan dari yang paling kiri. Sama juga ini, mana yang di kiri, penjumlahan dan pengurangan kerjakan terlebih dahulu. Nah, ini aturan yang sudah ada dan harus kita terapkan. Nah, anak-anak, supaya lebih jelas kita akan masuk ke dalam contoh ya. Contoh 1. Nah, ini soalnya. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Sekali lagi kita pahami soal ini. Kalau belum paham, dibaca lagi. Mita membeli 12 kantong permen. Ada 12 kantong permen yang dibeli Mita. Setiap kantong, satu kantong itu berisi 36 bungkus permen. Satu kantong itu berisi 36 bungkus permen. Maka permen-permen tersebut akan dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Nah, sudah jelas soalnya ya. Kalau soalnya sudah jelas, sekarang bagaimana pengerjaannya? Nah, kita lihat. Pertama, kita tulis kalimat matematikanya. Jadi, tadi beli 12 kantong,
Setiap kantong berisi 36 berarti dikali lalu dibagi 27. Nah, itu soalnya. Nah, kali dikerjakan terlebih dahulu karena dia di depan, baru nanti dibagi 27. Itu penyelesaiannya. Nah, jadi 12 dikali 36 dulu, hasilnya 432. Baru dibagi 27, hasilnya 16. Maka 12 kali 36 dibagi 27 itu sama dengan 16. Jadi setiap teman Meta mendapat 16 bungkus permen. Begitu ya. Nah, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh kedua, soalnya seperti ini. Seorang pedagang telah membeli 25 kg duku. Beli 25 kg duku. Pedagang tersebut membeli lagi 5 kardus duku. Beli lagi 5 kardus. Setiap kardus berisi 35 kg duku. Semua duku tersebut dimasukkan ke dalam mobil. Sampai di sebuah warung, duku diturunkan sebanyak 42 kg. Masih berapa kilogram duku di dalam mobil tersebut? Nah, paham belum? Kita ulangi lagi supaya paham. Seorang pedagang telah membeli 25 kg duku. Pedagang tersebut membeli lagi 5 kardus duku. Setiap kardus berisi 35 kg duku. Semua duku tersebut dimasukkan ke dalam mobil. Sampai di sebuah warung, duku diturunkan sebanyak 42 kg. Masih berapa kilogram duku di mobil tersebut? Nah, kita selesaikan soal tersebut. Yang pertama, kita tulis kalimat matematikanya. Beli 25 kg ditambah, nah dia beli 5 kardus. Setiap kardus berisi 35 kg, maka ini diselesaikan dulu yang di dalam kurung. Lalu dikurang 42 sama dengan, nah ini penyelesaiannya. 25 ditambah, ini 5 kali 35 dihitung dulu, baru dikurang 42. Berapa 5 kali 35? 5 kali 35 hasilnya adalah 175. Baru 25 tulis diturunkan di bawah, tambah 175 dikurang 42 sama dengan. Nah, sekarang ada dua pengerjaan, dua operasi, tambah dan kurang. Kuat sama kuat, maka dikerjakan mulai dari yang paling kiri, ditambahkan dulu 25 ditambah 175 sama dengan 200. Nah, 200 dikurang 42 sama dengan 158. Jadi 25 ditambah buka kurung 5 kali 35 tutup kurung dikurang 42 sama dengan 158. Jadi duku yang masih berada di dalam mobil adalah 158 kg. Jelas ya? Cukup jelas lah. Baik. Anak-anak sekalian, supaya kalian lebih paham, lebih jelas, Bapak akan memberi tugas untuk dikerjakan di buku catatan matematikanya. Silakan dibuka buku cetaknya. Dibuka latihan 4 halaman 41 42. Latihan 4 halaman 41 42. Silakan dikerjakan nomor tertentu saja, nomor 1, nomor 3, nomor 4 dan nomor 8. Nomor 1, nomor 3, nomor 4 dan nomor 8 ya. Itu. Untuk soal tidak usah ditulis, nggak apa-apa, tapi langsung penyelesaian. Tetap menggunakan cara-cara kerja ya. Penyelesaian dan cara-cara kerja. Nah, jawaban kalau sudah bisa dikirim. Kalau Bapak Ibu guru kelas 6 sudah memberikan dikirim melalui WA boleh, atau dengan Google yang sudah ditentukan boleh, silahkan. Kami tunggu, Pak Agus tunggu, Bu Rosa tunggu. Ingat, Pak Agus kelas 6A dan B, Bu Rosa kelas 6 C dan D. Begitu ya anak-anak sekalian. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Jangan lupa stay at home. Jangan lupa santai siap cuma 1. Cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak 1 meter. Terima kasih.
Selamat bertugas, sampai jumpa.